27. Seorang pelayan laki-laki menghampiri. Ia melontar senyum ramah pada Jeff yang dibalas senyum pula oleh Jeff. "Halo kecubung, kau terlihat bersemangat hari ini," tukas Jeff pada pelayan itu. "Sehat, Mr. Bro," jawab pelayan penuh semangat. Jill melongo menatap keakraban di antara mereka. Jill tidak habis pikir, seorang bengis seperti Jeff bisa sedemikian akrab dengan seorang pelayan rumah makan. Dengan penuh keterpaksaan, Jill harus mengakui, di balik keketusan Jeff tertanam jiwa sosial yang tinggi. Lihatlah, pria itu tampak berbaur dengan pelayan yang tidak sederajat dengannya. Tidak ada alasan yang membuat keduanya berjarak. Jeff menarik keripik ubi pedas yang tergantung di atas keningnya. Kemudian ia mengunyah makanan khas Indonesia itu dengan penuh kenikmatan. "Pesan minum apa, Mbak?" tanya pelayan pada Jill. "Jus strawberry aja." "Maaf, nggak ada, Mbak. Adanya jus jeruk, alpukat, wortel, apel, dan mangga." "Silahkan Mbak lihat menu yang tertulis di sana." Pelayan menunjuk sederet menu yang tertulis di sebuah kertas dan ditempel di pintu etalase. Jill mengangguk. Manik matanya meneliti nama-nama jus yang tertera. "Oke, jus apel aja deh." Pelayan berlalu ke belakang. Seorang pelayan lainnya muncul membawa segelas kopi ginseng dan meletakkannya ke depan meja Jeff. "Kapan Bapak pesen kopinya, kok?" "Tahu-tahu pelayan langsung menyediakannya buat Bapak," tanya Jill seraya menyendut aroma kopi melalui hidung. Setahunya, sejak tadi Jeff belum memesan apapun. "Noh." Gara-gara penasaran tingkat akut, terlontar deh pertanyaan itu tanpa kompromi. Masa bodoh dengan anggapan Jeff yang terlihat tidak menyukai bawahannya banyak tanya. Tapi Jill sudah terlanjur mengajukan pertanyaan. "Aku tidak perlu pesan. Mereka sudah tahu apa yang harus disajikan jika melihatku duduk di sini." Kening Jill mengernyit. "Jadi Anda sudah sering mengunjungi tempat ini?" Lagi-lagi Jill melontarkan pertanyaan. "Ini adalah tempat favoritku," jawab Jeff. Jill mengangguk. Pantas saja para pelayan tampak begitu dekat dengan Jeff. Seorang pelayan datang menyajikan hidangan. Jill mengamati satu persatu hidangan yang disajikan. Ada asam pedas ikan patin, gulai ayam, rendang ayam, ayam panggang, ikan nila goreng, udang sambal, ikan lele sel, kikil gulai, sambal ijo. Jill bingung harus memilih makanan apa. Ia tidak berselera dengan hidangan yang disajikan. Sudah sejak kedatangan Jeff di mejanya, nafsu makannya lenyap. Pandangan mata Jill berhenti di piring yang terletak tepat di depan Jeff. Tak lain capcay. Asap dari capcay tersebut bergumpal-gumpal menunjukkan sajian masih panas dan baru saja diangkat dari kuali. Aromanya menggugah selera. Itu pasti lezat. Tangan Jill menjulur untuk mengambil capcay. Plak! Jill terbelalak merasakan tangannya yang ditampik oleh Jeff. "Au, nggak salah nih bos nampel tanganku," gumam Jill heran sembari mengibaskan tangannya. "Ini milikku," ucap Jeff dengan ekspresi datar sambil menunjuk capcay. Ia lalu menyiram capcay dengan saus lalu mencampurnya dengan menggunakan sumpit. Kemudian ia menyantap capcay dengan lahap.
Jill hanya bisa melongo. Ternyata di samping galak, Jeff juga edan. Sikapnya aneh dan membingungkan. Apa makanan itu hanya untuk Bapak? Jill menelan saliva. Ngiler. Jeff tidak menjawab. Ia mengunyah capcay dengan penuh kenikmatan. Pelayan di sana benar-benar telah hafal dengan selera Jeff. Sampai-sampai mereka menyediakan minuman dan makanan spesial tanpa Jeff harus memesannya terlebih dahulu. Jill menatap nasi yang telah dicetak bundar di piring depannya. Sungguh, Jill tidak berselera menyantapnya. Ia melambaikan tangan memanggil seorang pelayan. "Saya pesen capcay yang kayak gitu," ujar Jill menunjuk capcay yang disantap oleh Jeff. "Tapi Mbak, udang, bawang bombay, brokoli, jamur kuping, dan sosisnya habis, Mbak. Jadi nggak lengkap," jawab pelayan. Ya, udah deh." Jill kecewa. "Kalau gitu pesen telur dadar aja. 3 butir. Ya, dicetak tebel. Jangan tipis. Pakai daun sop dan cabai merah diulek." "Oke, Mbak." Jeff tidak peduli dengan pesanan Jill. Ia tampak begitu menikmati makanannya. Jill menatap Jeff yang terlihat berselera. Tenggorokan Jill rasanya jadi kering gara-gara tersiksa oleh rasa ngiler. Air di dalam mulutnya menggelitik. Jill menyiram nasi di piringnya dengan kuah gulai. Lalu menyendok sambal ijo dan menempelkannya di atas nasi. Beberapa menit ia mengamati Jeff menyantap capcay membuat perutnya menjadi terasa sangat lapar. Sembari menunggu telur dadar matang, Jill menyantap nasi tanpa lauk dengan manik mata terus menatap ke mulut Jeff yang tengah mengunyah capcay. Jill kalang kabut saat merasakan tenggorokannya seakan terbakar. Ternyata sambal ijo yang ia oles di atas nasi terciduk dalam 1 sendok dan melintas di mulut hingga tertelan melalui tenggorokan. Pedas gila. Air. Jill kebingungan mencari air minum yang sesungguhnya sudah tersedia di depan mata. Tangannya mengibas-ngibas hingga tanpa sadar gelas yang berisi air mineral tersenggol siku lalu tumpah. Airnya mengaliri meja yang beralaskan plastik. Jeff buru-buru berdiri saat air yang mengalir di meja menetes dengan deras dan mengenai celananya. "Apa yang kau lakukan?" Jeff menatap Jill geram. Jill masih sibuk mencari air minum sampai-sampai tidak sadar dengan kemarahan Jeff. Melihat Jill yang sibuk mencari air minum, Jeff kemudian meletakkan gelas air minum miliknya ke hadapan Jill setelah cukup lama membiarkan gadis itu sibuk sendirian. Glek, air mineral begitu cepat mengaliri tenggorokan Jill hingga habis. Meski demikian, rasa pedas di tenggorokan masih belum hilang. Hanya sedikit berkurang saja. Jeff menatap Jill sebal. "Masih pedas." Lirih Jill mencoba meminta pertolongannya. Jeff menyodorkan kopi ginseng miliknya meski dengan ekspresi sangar. Jill menyambut dan meneguknya. "Syukurlah sudah agak mendingan. Apa ini yang kau lakukan jika makan di tempat umum?" ketus Jeff dengan tatapan tajam. "Maaf, saya nggak sengaja," lirih Jill. "Celanaku basah karena ulahmu. Biar saya bantu lap dengan tisu." Jill buru-buru meraih tisu lalu menjulurkan tangannya hendak mengelap celana Jeff yang basah. "Tidak perlu."
Walau bagaimanapun ini adalah kesalahan saya. Biar saya bantu lap. Di sini yang basah. Jeff menunjuk selang ke asterisngannya. Apa kau juga akan tetap mengelapnya? Muka Jill mendadak memerah dan ia mengalihkan pandangan ke meja lalu membuang tisu di tangannya. Dasar bos nggak waras. Sampai ubanan pun aku nggak akan sudi mengelapnya. Jeff mengelap celananya yang basah dengan tisu. Seorang pelayan meletakkan sepiring telur dadar berukuran jumbo dengan ketebalan sekitar 3 cm. Ada sebilah pisau kecil di sisi telur tersebut. Asapnya melayang berputar di udara. Aromanya harum. Tanpa permisi, Jeff memotong telur dadar dengan pisau. Entah keberanian yang munculnya dari mana. Spontan Jill menepuk tangan Jeff yang hendak memotong telur dadar. Jeff menatap Jill heran. Dengan menunjukkan sikap pura-pura segan. Jill mengangkat alis dan berkata, "Itu bagian saya. Beginikah sikapmu pada atasanmu?" ketus Jeff dengan pandangan tajam. "Maaf, Pak. Tapi kenyataannya, sikap buruk itu tidak hanya dimiliki pimpinan saja." Jeff tersenyum sinis. "Jadi maksudmu sikapku juga buruk?" "Protes yang bagus," puji Jill dengan senyum lebar, berusaha menunjukkan sikap seramah mungkin. Semoga saja Jeff tidak akan berang setelah ini. Seorang atasan selalu memiliki wewenang penuh atas kebenaran. Kau terima saja nasibmu yang menjadi bawahan, kata Jeff sambil memotong telur dadar. Lalu memindahkan potongan telur tersebut ke piring berisi capcay yang tinggal sedikit. Dia menikmati sisa capcay bersama telur dadar pesanan Jill. Jill mengalah. Ia mengambil separuh telur dadar yang tersisa, lalu melahapnya bersama nasi. Entah mengapa telur dadar itu terasa nikmat sekali. Mungkin karena ia sedang tidak berselera dengan lauk pauk di meja itu.